Ya, selamat siang Ibu-Ibu. Hari ini saya mau bawain materi tentang sebenarnya sih tentang gizi seimbang ya. Jadi memang kita harus menekankan bahwa semua zat gizi itu penting. Nah, nih yang pertama untuk kebutuhan energinya dulu nih. Sebenarnya kan kita butuh kalori, tapi seberapa banyak? Nah, memang perhitungannya nanti tergantung dulu tinggi badan, berat badan, umur, dan aktivitas. Jadi, kalau badan kita semakin tinggi, berarti kebutuhan kita semakin besar. Berat badan semakin besar, kebutuhan makin besar. Tapi untuk umur, semakin meningkat umurnya, kebutuhan kalori semakin menurun. Gitu juga dengan aktivitas. Semakin tinggi, dia semakin tinggi juga kalori. Nah, ini ya, kebutuhannya berapa sih sebenarnya? Nah, pertama, kita ukur dulu tinggi badan dalam satuan centimeter. Nah, untuk perhitungan berat badan ideal, kita nanti dari yang tinggi badan itu kurangi 100, dikurangin lagi 10%. Nah, dari situ, nanti yang untuk yang kotak hijau itu untuk laki-laki dikali 30, perempuan dikali 25, kali berat badan ideal. Itu untuk kebutuhan kalori basal. Maksudnya, itu kebutuhan kalori kalau kita lagi baring, lagi beristirahat, tidak ada aktivitas apapun. Ya, jadi basal itu, jadi benar-benar kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ini setelah itu baru tambah tergantung aktivitas sama faktor koreksi. Kalau aktivitas dibedakan lagi, ada aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat. Kalau yang ringan kayak membaca, menyetir, jalan santai. Kalau yang sedang menyapu, jalan cepat, sepeda ya. Kemudian yang berat jelas aerobik yang nggak berhenti-berhenti, mendaki nggak berhenti-berhenti, jogging terus-menerus. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada faktor koreksi. Ini. Jadi semakin meningkat umur, makan harus semakin kurang. Ini yang sering saya dapatkan pada pasien-pasien umur 40-an nih. Biasanya, ya dok, semenjak saya melahirkan kok saya nggak turun berat badan ya. Coba diperhatikan dulu, apakah sejak umur 40 itu mungkin makannya seperti masih umur 30, padahal sudah harus dikurangi ya. Jadi, kalau sudah di atas 40, mulai dikurangi 5%. Kalau di atas 60 dikurangi lagi 10%, apalagi di atas 70 kurang 20%. Jadi memang kebutuhan kita selalu berkurang seiring bertambahnya umur. Nah, ini kalau kita lihat yang kiri itu, kebutuhan kita harus seimbang, mau karbohidrat, protein, lemak. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata asupannya selalu karbohidrat, lemak. Jarang kita yang mentingin proteinnya, padahal harus ada kalau tiap kali makan. Ini masalah kalori dan berat badan. Jadi sebenarnya kalau tujuan kita memaintain berat badan segini, kita makannya harus sesuai dengan kebutuhan yang tadi itu perhitungannya, ya. Kalau kita misalnya butuhnya cuma 2000 tuh, kita makannya 2500 ya pasti naik berat badannya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya tujuannya untuk menurunkan, pasti yang masuk juga harus kurang dibandingkan kebutuhan. Nah, ini komposisi yang dianjurkan harus imbang antara karbohidrat, protein, lemak. Jangan misalnya kita ikut diet yang lagi tren cuma makan protein sama lemak. Badan kita butuh semuanya, ada karbonya, protein, lemak dalam jumlah berapa dulu ya. Ini kalau untuk karbo memang mayoritas 45-65%. Memang mayoritas karbo kita butuhnya. Begitu kita cut karbo, pasti metabolisme berubah itu deh. Nanti kolesterolnya naik, asam uratnya naik, pasti ada satu sistem yang akan adaptasi di situ. Jadinya hasilnya jadi jelek nih ya. Kita butuh karbo, ada protein, ada lemaknya juga, tapi lemaknya kita pilih jenisnya apa dulu. Nah, ini gampangnya sebenarnya. Kalau misalnya mau makan ini, kalau untuk karbo, contohnya, untuk karbo itu dia satu kepal tangan sendiri. Jadi, kalau misalnya makan nasi, gampangnya seperti kepalan tangan sendiri, ya. Untuk protein, dia itu sebesar telapak tangan kita, itu dengan ketebalan kelingking sendiri. Itu kita mau proteinnya harus cukup, ya. Coba dipikir-pikir dulu, apakah kita selama ini mungkin kalau pesan makanan, ya paling makan sesuai lauk yang dikasih sama restorannya. Jadi cuma kecil dengan nasi yang banyak gitu ya. Terus untuk sayuran
sayuran harus banyak, minimal 2 tangkup tangan sendiri segini. Ini sayurnya, bukan besar mangkok kemudian nanti ada kuahnya terus sayurnya cuma sedikit. Jadi harus banyak sayurnya, minimal segini sekali makan ya, 3 kali sehari. Nah, untuk lemak maksimal 1 ruas ibu jari, itu sudah maksimal ya. Nanti coba diperhatikan kalau misalnya kita goreng apa gitu di rumah, nanti dihitung ininya, pengurangan minyaknya. Jadi misalnya sebelum kita masukin makanan kita berapa, pas selesai menggoreng berapa, itu kepakainya banyak loh, terserap dalam makanan semua. Takutnya lebih dari kebutuhan kita, itu yang membuat kita berat badannya bertambah atau jadi penyakit malah nih, kolesterol. Nah ini sebenarnya namanya bahan makanan penukar nih. Ini daftar makanan per 1 porsi dan ini sudah dikelompokkan berdasarkan golongannya. Maksudnya tiap golongan makanan itu dia punya bahan yang bisa menukar. Contohnya yang kiri bawah nih, yang dari golongan karbo. Di situ ada nasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya biasanya makan nasi, sesekali ganti yang lain boleh. Kok misalnya sesekali mau ganti kentang boleh, mau ganti havermut boleh, ganti singkong boleh, talas, ubi, jagung boleh kok. Ya, pokoknya semua boleh. Yang dikurangi itu yang bahannya tepung, kayak bihun, mie, kue tiaw, soun, biskuit, roti. Karena yang tepung itu walaupun dia tidak manis, tetap termasuk gula yang jelek, cepat diserap sama badan jadi gula darah. Ya, itu pokoknya semua itu boleh. Yang mana aja kalau misalnya lagi ada di rumah boleh. Nah, yang untuk kayak havermut itu ada 2 lagi kan. Biasanya ada yang harus dimasak, ada yang quick atau instan yang tinggal tambah air panas. Nah, kita belinya yang harus dimasak, yang masih raw itu. Soalnya kalau yang sudah quick atau instan itu kan dia sudah diproses. Nah, barang yang sudah diproses itu dia mirip seperti tepung, cepat diserap sama badan, cepat naikin gula darah. Nah, kalau gula darah naik antara 2, potensi diabetes atau disimpan sama badan kita jadi lemak. Lemak ujung-ujungnya kebanyakan nanti jadi gemuk, jadi kolesterol tuh ya. Nah, kemudian untuk lauk, tadi ingat kalau protein itu penting, cuma kalau yang dari hewan itu terbagi 3 lagi. Ada yang rendah lemak, lemak sedang, dan lemak tinggi. Kalau yang rendah lemak yang paling gampangnya mungkin ayam tanpa kulit, file ya. Kemudian ikan sama putih telur, karena kalau dilihat di sini yang kuningnya itu masuk tinggi lemak. Dia sama dengan kulit ayam ya, itu. Terus untuk daging tanpa lemak itu bukan rendah lemak, dia lemak sedang, tetap bukan rendah ya. Tetap kita utamakan makan ayam tanpa kulit, terus ikan sama putih telur, itu lebih bagus. Nah, kemudian yang tabel tengah bawah itu sumber protein dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kacang-kacangan bisa juga sebagai sumber protein, tapi biasanya cara masaknya lagi kita perhatikan. Contoh nih, tahu tempe. Biasanya kita jadi goreng, padahal tahu tempenya bagus, begitu digoreng jadinya jelek kan, nanti ada kolesterolnya, apalagi kalau misalnya kita beli, terus jadinya minyaknya sudah dipakai berkali-kali, padahal jadi, maksudnya sebenarnya sih jadi lebih terasa bumbunya, tapi kandungannya jadi jelek. Nah, kemudian untuk yang kacang merah, kacang hijau, kadang-kadang kalau kita beli, sudah ada gulanya, entah itu kacang merah dikasih sirup lah, atau kacang hijaunya dikasih gula merah, santan, ya. Kemudian kalau yang tahu tempe bacem juga kan banyak gulanya, hati-hati di situ ya. Nah, terus untuk yang kanan atas itu sayur. Sayur itu boleh makan sebanyak-banyaknya. Jadi tadi kan sudah saya tunjukkan, itu minimal 2 tangkup tangan sendiri. Minimal itu 100 gram, boleh lebih. Nah, untuk sayur sebaiknya dikukus, karena kalau sayur itu kan dia sebenarnya banyak vitamin. Nah, vitamin itu ada yang larut air. Jadi, begitu kita rebus, takutnya vitaminnya larut, lalu jadi rusak karena kena suhu tinggi dan mendidih bersama air. Ya, pokoknya diusahakan kukus. Kalau bisa makan mentah, ya makan mentah kayak timun, tomat kan bisa. Selada juga bisa. Jadi, kalau yang mau dimasak pun sebaiknya kukus. Nah, kalau yang kanan bawah nih, buah. Coba dilihat yang kanan bawah itu, kalau buah itu isinya gula. Jadi memang buah tidak boleh banyak, yang boleh banyak kayak sayur. Kalau buah, kita kasarnya sih setengah buah. Apel contohnya. Kira-kira sih, kalau apel sama pir dia 85 gram. Kalau sebenarnya semua makanan sih punya beratnya masing-masing ya. Tapi kira-kira pukul rata itu 100 gram. Jadi paling cuma 4 potong, 5 potong. Memang karena dia isinya gula, jadi tidak boleh banyak. Pokoknya
Yang harus banyak tuh sayur, kalau buah sedikit aja cukup, ya. Nah, ini harus diperhatikan tadi ini ya, yang kiri bawah. Pokoknya ini bahan makanan penukar, maksudnya semuanya sama isinya, tergantung kita mau makan apa, jangan sampai kita terkecoh ya. Kalau dilihat tadi yang di kiri bawah itu nasi, dia satu porsi itu 100 gram 175 kalori. Coba diingat nih ya, nasi satu porsi 175 kalori, karena nanti di belakang ada pembandingnya nih. Jadi ini nih, nasi satu porsi 175 kalori, ingat dulu ya. Ini. Nah, yang sering saya ketemu itu ibu-ibu bilang, "Dok, kenapa saya tambah gemuk ya? Saya kan sudah nggak makan nasi, saya makan biskuit." Padahal biskuit itu dia kalorinya jauh lebih dari nasi. Jadi satu porsi nasi itu sama dengan 4 keping biskuit tawar. Ya, padahal kita makan biskuit biasanya nggak terasa kenyang, jadi makannya antara kelebihan atau setelah makan itu masih cari yang lain jadinya. Ya, kentang goreng juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada paketan yang fast food, ada pilihan nasi, ada kentang goreng, kita pilih kentang goreng, padahal dia kalorinya 2 kali lipat dibandingkan nasi. Nah, terus jangan lupa cara masak. Barang yang bagus ini, kalau cara masaknya juga salah, jadi kalorinya meningkat, kandungannya jadi jelek. Contoh nih, ini singkong. Kalau rebus cuma 146, begitu jadi keripik tinggi banget ya per 100 gram kalorinya ya. Itu juga yang sering nggak sengaja, udah nggak makan nasi, makannya keripik, jadinya jauh berkali-kali lipat, bisa 3 porsi nasi sebenarnya kalori yang masuk. Nih kentang goreng, kentang rebus mah bagus, dia bisa gantiin nasi, begitu jadi kentang goreng kalorinya langsung berlipat-lipat nih. Nah pisang, buah pisang bagus, keripik pisang dia kalorinya tuh terlalu tinggi ya. Nah ini anggur, kismis kan sebenarnya anggur, tapi dia diawetkan, ditambahin gula, jadinya tinggi juga kalorinya. Sebagai anggur dia mah bagus, tapi begitu jadi kismis, jadinya manis. Nah ini yang saya mau tunjukkan, bahwa kita kalau makan hati-hati deh. Jadi sebenarnya jangan takut makanan tertentu. Yang biasa saya dapati sih, jadinya takut nasi tapi makan yang lain tuh. Contoh yang paling umum tuh, yang kanan atas, itu mie goreng 1 bungkus ya. Tadi ingat, makan nasi 1 porsi itu 175 kalori ya. Kalau ini yang 1 bungkus yang kanan atas itu, dia sudah 2 kali lipat lebih dari 1 porsi nasi. Jadi mie kan 1 bungkus itu, yang mie goreng itu 1 bungkus sama dengan makan lebih dari 2 porsi nasi ya. Makanya jangan salah, takut nasi tapi makan yang lain-lain. Nah terus yang mie rebus juga tuh, yang di kanan tengah itu 1 porsi 300 kalori loh. Kalau nasi tadi ingat ya 175, dia hampir 2 porsi nasi masuk. Ini yang harus diingat. Nah ini, terus untuk coklat yang cemilan kayak gini juga, sama sekali nggak terasa kenyang atau apa, tapi kalorinya udah tinggi duluan nih. Contoh yang kiri atas tuh, itu kalorinya itu yang di bintik kedua, yang 250. 250 itu dia 4 kotak loh, bukan 1 batang coklat. 4 kotak tuh cuma 1 baris, dan dia sudah lebih dari 1 porsi nasi ya. Makanya kalau kita ngambil, hati-hati juga nih, 1 baris saja sudah lebih dari 1 porsi nasi. Ini makan nasi sekalian kenyang, ini nggak kenyang, nggak puas ya. Nah ini biskuit tadi, jangan lupa, pokoknya biskuit yang tawar 4 keping kecil itu sama dengan 1 porsi nasi. Jangan tertipu dengan tulisan di kemasan makanan, karena biasanya pabrik itu dia berusaha membuat kita merasa itu barangnya itu rendah kalori. Contohnya nih, kayak yang kiri atas tuh, dia tulisnya per porsi 20 gram. Ya, 20 gram itu maksudnya cuma 2 keping. Kalau kita makan 2 keping itu masuknya segitu kalorinya. Jadi kalau misalnya kita makannya sudah 4 keping, sama kayak makan 1 porsi nasi. Ini ya, pokoknya jangan lupa nih. Kadang-kadang juga, "Dok, saya nggak makan nasi nih, cuma makan biskuit gandum aja." Itu tapi tinggi banget tuh yang kanan atas ya. Pokoknya coba dilihat semua itu, tergantung dulu porsinya berapa gram nih. Nah ini yang sering, pernah saya juga dapat pasien yang kayak gini. Jadi semua sudah dihindari, taunya masih makan snack. Contohnya nih, yang tengah deh, yang tengah merah ya. Itu kan dia tulisnya itu 1 porsi 20 gram, kalorinya 100. Tapi dia kemasannya mungkin 200 gram. Jadi sebenarnya 1 bungkus itu 1000 kalori.
Tadi ingat, nasi satu porsi 175. Sudah berapa? Sudah 4 porsi nasi lebih masuk, padahal baru makan satu bungkus snack, ya. Tuh, jangan sampai kita salah, kita pikir semuanya aman. Oh kan, nggak kenyang, cuma snack apa. Padahal sudah lebih dari kalau kita makan nasi dengan lauk pauk sekalian, ya. Itu yang sering miss. Nah, ini susu juga. Hati-hati ya. Yang paling atas itu kandungan lemaknya. Itu. Ya, jadi kalau misalnya susu, diperhatikan juga kalorinya, kandungan lemaknya, apakah kita butuh, ya. Kalau misalnya memang cuma untuk kebutuhan kalsium, mending minum suplemen kalsium sekalian atau memang susu yang khusus untuk kalsium tinggi, ya. Soalnya kalau susu ini dia, contoh tuh yang kiri atas, dia satu kaleng kecil itu 120 loh kalorinya. Ingat, nasi 175. Padahal kita minum itu satu kali, pasti masih cari nasi dan lauk pauk, padahal udah mirip nih ya. Yang kanan atas 160 tuh. Nah ini yogurt. Jadi yogurt memang sehat, tapi kalorinya tinggi. Memang perlu, kalau misalnya memang butuh, memang perlu, bisa. Cuma memang kalau misalnya lagi dalam misi menurunkan berat badan, memang kita jadi kasih kapsul buat probiotik ya. Soalnya kalau misalnya minum yogurt lagi, kalorinya terlalu besar tuh. Satu kemasan kecil itu kan 120, nasi aja 175. Jadi sudah kayak 2/3 porsi nasi hanya mau masukin yogurt. Padahal kan itu baru yogurt doang, belum yang lain-lain, belum termasuk minum, makan, ya. Dan ini nih, ini jangan lupa juga. Yang kiri atas itu yang cuma cairan dengan es. Kalau dengan bobanya sekalian, itu yang kiri bawah, 374. Berarti lebih dari 2 porsi nasi. Itu baru minum loh. Itu ukuran reguler, bukan yang large ya. Ini reguler. Coba diingat nanti, kalau pesan reguler minuman kayak gini, yang dengan boba, itu gak akan lari jauh lah dengan merek ini. Mau merek apapun, mirip lah kalorinya, orang isinya sama ya. Ini yang reguler. Kalau yang large lebih lagi nih. Mungkin bisa 3 porsi nasi satu kalorinya itu ya, tiap kali minum. Padahal udah makan nasi, lauk pauk, mungkin merasa perlu minum yogurt, terus nanti cari ini ya, kemudian ada ngemil yang nggak kenyang kayak biskuit, kayak snack, padahal itu tinggi kalori ya. Nah ini juga nih es krim itu contohnya yang kanan tengah misalnya, satu saja sudah kalorinya lebih dari 1 porsi nasi. Ingat, nasi 175 ya, sudah 220 nih. Itu padahal itu baru snacknya, belum lain-lain. Nah ini, kalau yang masalah rumahan begini sih tergantung resep sebenarnya ya. Kalau yang dijual biasanya lebih banyak minyaknya biar gurih, jadi enak. Nah ini jangan sampai begini, sekarang ikutkan tren-tren, apalagi sejak ada ojol dan WFH itu. Jadinya pemesanan ojol pasti meningkat, pesan macam-macam deh. Nanti yang makan lain sendiri, yang minum juga pesan yang lain. Jadinya risiko penyakit kita meningkat. Jadi harus dipikir dulu pesannya apa, makannya apa, minumnya juga apa. Belum tentu cuma jaga makan, minumnya juga. Nah ini rumus 415, ini yang biasa bahan yang ditambahkan dalam makanan kita ya. Ini rumus 415, ini rumus maksimal. Kalau 0 sama sekali nggak ada masalah ya. Bukan harus makan 4 sendok makan gula sehari, itu maksimalnya ya. Sedangkan tadi kalau misalnya kita hitung-hitung yang kayak boba dengan segala macam esnya dan gulanya, mungkin bisa 8 sendok, baru 1 gelas, belum makanan lain ya. Pokoknya 1 hari penuh untuk gula itu maksimal 4 sendok makan. Kalau 0 juga nggak apa-apa ya. Kemudian untuk lemak maksimal 5 sendok makan, dan untuk yang garam itu 1 sendok teh. Jadi memang kalau misalnya nih kita dirawat di rumah sakit, memang pasti makan terasa hambar karena kita pakai hitungan semua sesuai kebutuhan. Kalau yang mungkin kita masak di rumah atau yang kita beli, mungkin disesuaikan dengan rasanya. Kalau di rumah sakit mungkin terasa hambar karena itu kita hitung sesuai kebutuhan. Kalau misalnya 1 kali makan sudah nasi, lauk pauk dan sayur, itu 1/3 sendok teh total. Wajar kalau terasanya beda ya. Kebutuhan kita soalnya cuma segitu. Nih, kecukupan cairan selalu menjadi pertanyaan. Saya minumnya berapa banyak sih? Gitu ya. Jadi sebenarnya cara gampangnya berat badan kita dikali 35 mili. Itu cara gampang untuk menentukan kebutuhan normal. Tapi begitu kita punya aktivitas yang mengeluarkan keringat lebih, misalnya nih
di tempat yang panas atau yang kayak olahraga atau pekerjaan berat harus ditambah. Kita sebenarnya targetnya warna urin harus kuning muda. Ya, pokoknya yang paling atas sama yang kedua itu yang kita mau. Pokoknya kalau sudah yang keempat itu sudah waspada, harus cepet-cepet cari minum ya. Pokoknya ada hitungannya, berat badan kali 35, tapi ditambah kalau banyak berkeringat. Nah ini aktivitas fisik. Sebenarnya aktivitas fisik juga kan memang penting untuk mempertahankan kesehatan ya. Yang untuk yang sehari-hari misalnya nih, pekerjaan sehari-hari termasuk pekerjaan rumah tangga, itu termasuk aktivitas fisik. Kemudian ada juga latihan fisik yang ringan, jalan kaki, jogging, push up nih, peregangan, senam aerobik, bersepeda, dan golongan olahraga kayak sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang ya. Pokoknya yang mana aja yang sempat, pokoknya harus ada. Nah ini sebenarnya kadang-kadang kita kelebihan makan karena kita merasa sudah banyak bekerja atau berolahraga, padahal sedikit loh. Contohnya ini ya, ini nih, yang dibaca itu yang tulisan merah. Energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas ini adalah kurang dari 3,5 kalori per menit. Ya, jadi dia sangat rendah sebenarnya keluarnya. Padahal kita udah merasa udah sudah bikin ini, bikin itu, padahal masih sedikit yang ini ya. Contohnya mungkin yang ini deh, yang nomor 3. Berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga, cuci piring, setrika, masak, nyapu, ngepel lantai, menjahit. Itu sebenarnya kalori yang keluar sedikit loh. Ya, kemudian main biliar, mancing, memanah, menembak, golf, naik kuda. Itu juga sebenarnya ringan. Kalori yang dikeluarkan sedikit. Jadi kita tidak usah menambahkan terlalu banyak penggantinya. Misalnya setelah itu langsung makan sebanyak-banyaknya atau minum yang macam-macam ya. Karena itu sama dengan jalan santai. Dia nggak terlalu besar bakar kalorinya. Nah, terus yang sedang, ini pun sebenarnya tergantung medannya juga sih ya. Ini mindahin perabot, berkebun, nanam pohon, cuci mobil. Itu pun kurang dari 7 kalori per menitnya. Tadi ingatnya satu porsi nasi 175 ya. Ini 7 kalori per menit. Padahal kalau kita mindahin perabot, mungkin 1 menit sudah sampai di tujuan, baru terbakar 7 kalori ya. Padahal kita merasa aduh capek nih ya. Kemudian pekerjaan tukang kayu, bawa susun balok kayu, bersihin rumput, ini dengan mesin pemotong rumput, bulu tangkis yang santai, kemudian olahraga yang santai lainnya. Nah ini olahraga teratur itu penting. Yang pertama untuk kekebalan tubuh, kemudian menambah massa otot. Kalau otot kita besar, apapun yang kita makan tuh cepat terbakar jadi energi, jadi nggak cepat gemuk ya. Kemudian memelihara berat badan pasti mengurangi stres, memperbaiki tidur, lebih bugar, dan tulang bisa jadi padat. Nah, prinsipnya nih, yang pertama baik, benar, terukur, dan teratur. Bukan misalnya, wah hari ini lagi rajin, langsung olahraga 3 jam misalnya, sebelumnya nggak pernah. Jangan ya. Pokoknya sesuai itu saja, sesuai kemampuan aja. Nah, prinsip baik itu perlengkapan yang sesuai. Jangan misalnya kita mau jalan pakai sandal jepit, nanti jadinya antara bisa cedera atau jadinya sakit kaki itu ya. Kemudian ada pemanasan 5-10 menit nih. Kemudian olahraganya lebih dari 30 menit, lalu ada pendinginan lagi 5 menit. Jadi totalnya sih kita maunya minimal 45 menit totalnya. Jadi kalau olahraga 30 menit itu, kalau misalnya kita nih merasa, oh saya ini sebelumnya nggak pernah olahraga, mungkin yang ringan dulu aja. Kalau jalan pelan saja biar mampu sampai 30 menit, jangan langsung lari misalnya ya. Kemudian untuk yang benar, yang digemari, kalau misalnya orang yang lebih suka sepedaan dibanding jalan, ya udah nggak apa-apa, yang penting ada yang dilakukan dibandingkan enggak kan. Kemudian yang pastinya yang aman ya, jangan menganjurkan yang kayak mau bungee jumping atau yang para layang, yang pokoknya yang jangan berbahaya lah, orang kan mau sehat ya, dan sesuai kondisi. Pokoknya ini yang juga susah sih, kalau misalnya yang paling gampang kan sebenarnya kita mau pasien mungkin jalan santai dulu, tapi untuk orang-orang yang sudah sakit kaki duluan, ya jangan dianjurkan yang seperti itu. Mungkin kita anjurkan yang ini, yang kayak latihan tangan, latihan badan, latihan yang lain, jangan maksain untuk yang memang daerah yang udah sakit ya. Terus untuk terukur, target nadi maksimal itu 220 kurang umur, itu maksimal. Tapi sebenarnya untuk pembakaran lemak dan keluar hormon yang baik itu cukup 75% dari 220 kurang usia. Ya.
Kemudian teratur minimal 3 kali seminggu. Jadi selang-seling, olahraga enggak. Kalau misalnya memang lagi WFH atau memang punya waktu, sebaiknya tiap hari. Nah, tidur ini, jadi sebenarnya memang jaga makan, olahraga, tapi tidur juga penting. Jangan misalnya kita olahraga terus lupa tidur ya. Pokoknya tidur juga penting, karena tidur, selama kita tidur itu, hormon kita semua diatur. Nih ya, bagus dia. Nah, untuk jumlah sih sebenarnya kita pukul ratanya 8-10 jam sehari, tapi memang ada juga orang yang dengan 6 jam saja cukup. Kita sih targetnya, kita kalau misalnya cukup atau tidak itu, dia harus bangun tanpa alarm. Jadi kalau misalnya kita tidur nih mungkin jam 10 tidur, kemudian terbangun jam 5 tanpa alarm, berarti sudah cukup. Tapi kalau misalnya sudah tidur jam 10, kemudian jam 6 bangunkan alarm, tetap aja walaupun kayak udah jumlahnya banyak, berarti itu belum cukup. Mungkin kemarin kita ada melakukan sesuatu yang bikin capek dan kita nggak sadar ya. Nah, kemudian untuk kualitas juga, jadi kalau misalnya kita tidur nih total mungkin 12 jam, mungkin kemarinnya tidur jam 10, hari ini bangun jam 10 lagi, 12 jam. Totalnya tuh kayaknya banyak, padahal mungkin semalam terbangun terus. Kemudian atau mungkin sudah masuk kamar bisa jam 10 tapi baru tidurnya jam 1, itu kan beda. Kemudian waktu bangun pagi ingat ya harus segar, itu baru cukup. Jadi bangun sendiri bukan karena alarm. Nah, ini untuk tidur berkualitas. Yang satu, menghindari alkohol dan kafein. Bukan cuma kopi nih ya, mau coklat, nih soda, teh juga nih. Sama yang, soda itu yang termasuk semua merek ya, di situ saya nggak sebut merek lagi. Terus untuk biasanya nih orang yang insomnia malah ngambil HP lah, nonton apalah. Sekarang yang sering saya dapat itu yang orang-orang muda, enggak deh, ibu-ibu juga sering. Sudah nggak bisa tidur masih nonton drakor, jadi tambah nggak bisa tidur sampai pagi itu ya. Kemudian kamarnya nyaman, pastilah. Apa misalnya kalau berantakan juga pasti kurang nyaman ya, banyak nyamuk lagi, atau misalnya terlalu terang cahayanya, ataupun yang memang nggak biasa tidur gelap, harus ada lampunya, nanti diatur. Nah, terus untuk yang sebelum tidur kan memang nggak dianjurkan gadget ya, karena kita jadi tambah segar. Kalau yang mau itu baca buku, atau napasnya diatur biar jadi rileks. Nih, kemudian membuat dan mengikuti jadwal tidur. Bukan misalnya nih, hari ini saya sempat tidur mungkin jam 8 sampai jam 4 pagi, terus besoknya lagi saya sibuk, jadi saya tidurnya tuh jam 2 pagi sampai 9 siang. Maksudnya, tetap aja dia kan kalau dihitung jumlahnya cukup, tapi jadwalnya nggak teratur. Jadi nanti hormon kita juga jadi jelek, nggak teratur nih ya. Nah, terus ini, happy brain chemical. Nah, ini juga penting. Jadi, kalau dalam badan kita itu sebenarnya ada hormon, ada juga yang namanya neurotransmitter, itu yang mengatur perasaan kita, jadi yang mengatur mood dan emosi kita. Ini juga sebenarnya ada bantuan dari makanan. Nih. Nah, yang pertama ini tadi ya, ini dari dopamin, serotonin, endorfin, sama oksitosin namanya. Nah, kalau dari dopamin nih, dari produk susu, kayak susu, dari keju, yogurt bisa. Kemudian untuk dari daging, mau daging sapi, daging ayam, tuh yang kalkun bisa. Kemudian dari yang ikan ada salmon, makarel, dari telur ada pisang, nuts, almond sama walnut, dan yang dark chocolate. Nanti dark chocolate coba dibaca dulu deh. Dia minimal tuh 70%, bagusnya 85 ya. Kadang-kadang cuma dibilang dark chocolate nggak ditulis persenannya, itu nggak tahu. Nah, serotonin ada di salmon, ada di unggas nih, ada di ayam, ada di angsa, ada di kalkun, ada di telur, bayam, biji-bijian kayak kuaci itu, kuaci yang sunflower atau yang pumpkin boleh kok. Yang penting jangan beli yang asinnya, nanti dibaca dulu yang original. Kadang-kadang nggak ada tulisannya, taunya asin itu kuacinya. Dari susu juga bisa, produk kedelai bisa, mau tahu, tempe, edamame, miso, kembang tahu, sari kedelai bisa. Nuts juga ada nih. Nah, endorfin tadi ya, dark chocolate ada, cuma ingat slide yang tadi itu yang satu baris kecil saja sudah lebih dari satu porsi nasi ya. Dari strawberry, dari yang hewan-hewan, kemudian ada di jeruk, ada di itu juga yang pedas-pedas ya. Makanya orang ada yang ketagihan makan pedas itu karena dia dapat endorfinnya dari situ. Jadi belum tentu dia kenapa-napa. Jadi memang dia doyan karena memang badannya dia dapat endorfin dari situ, jadi yang nagih kayaknya ya. Anggur, nuts, kemudian biji-bijian sama ginseng. Nah,
Dioksitosin ini ada di buah ara nih, alpukat, ada di semangka, ada di bayam sama green tea. Ya, terima kasih ibu-ibu.